perlu diketahui juga bahwa saat ini GMA BMKG-nya Jepang itu juga masih belum mengakhiri peringatan dini tsunami-nya. Untuk peringatan dini di Samudra Pasifik, PTWC itu juga belum mengakhiri peringatan dini tsunami-nya. Para pimpinan BPBD daerah dan para relawan, mohon izin kami dari BMKG akan menyampaikan progres hasil monitoring anomali muka laut dampak dari gempa Kamchatka magnitudo 8,7. Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan selesai? Kelihatan Pak, lanjut. Ya. Jadi Bapak sekalian, hasil monitoring terhadap peralatan tsunami guide dan tide gate yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial, kami mencatat 9 tide gate yang ini berkaitan dengan daerah yang kami sebut adanya potensi tsunami dengan ancaman waspada kurang dari setengah meter. Maka berikut adalah hasil monitoring kami. Di Jayapura atau di Pelabuhan Dok 2 ini, kita mencatat ketinggian tsunami hanya 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian di Halmahera Tengah, di Pelabuhan Tapaleo, tinggi tsunami hanya 6 cm. Kemudian di Sarmi, Papua, hanya 2 cm. 20 cm. Kemudian di Sorong, 20 cm. Di Jayapura, 20 cm. Di Sausapor, Papua Barat, 20 cm. Dan di Talaut, 5 cm. Dan di Morotai, 8 cm. Sementara di Gorontalo tidak terdapat anomali muka laut, artinya tidak tercatat sama sekali aktivitas tsunami sana. Pak Sestama, jadi saya mohon Bapak Kalaks dan teman-teman di daerah mohon untuk bersabar, karena ini kan diam-diam saya dengan Bapak Dr. Ahmad Abdul Muhari, Pak Abdul Muhari itu ya saling bertukar pikiran bahwa karakteristik tsunami itu memang unik gelombangnya. Jadi apalagi gelombang osilasi non-linear itu kan pada fase terakhir itu bisa membuat osilasi dan frekuensi yang tinggi. Sehingga ini yang kita khawatirkan, dan ini saya masih mencoba mengkaji dengan teman-teman anatomi marigrafnya juga. Saya mencoba akan mengirim ke Pak Abdul Muhari untuk sama-sama mengkaji untuk menentukan pengakhiran ya. Karena pada kasus-kasus tertentu bisa tiba-tiba di akhir itu ada muncul gelombang tsunami yang lebih besar dan tidak terprediksi. Itu yang menjadi kekhawatiran kami, dan ini juga diamin oleh Pak Abdul Muhari bahwa kita perlu mewaspadai ini, sehingga hingga saat ini pun kita belum mengakhiri peringatan tsunami-nya. Mohon Pak Abdul Muhari berkenan untuk menambahkan. Pak Kapus ya, Pak Daryono. Selanjutnya Pak Abdul Muhari, Pak Aam, silakan. Baik, mungkin Pak Daryono berkenan men-share. Ya, baru saya tarik gelombangnya Pak. Men-share yang gelombang tadi yang di Sarmi yang jadi atensi kita itu. Bentar. Bentar Pak. Cek atau Pak Berhari. Jadi polanya seperti ini, saya copy dulu karena memang Bapak Ibu tampaknya memang harus mendapatkan tambahan kuliah gratis nih dari Pak Abdul Muhari ini. Nah, berikut, monggo Pak Dr. Abdul Muhari. Terima kasih Pak Daryono, mohon izin Pak Sestama. Jadi ini kita lihat yang di stasiun tide gauge
Sarmi ini di sebelah barat sekitar 100 kilo dari Jayapura mungkin ya, kalau misalkan di tengah-tengah utara Papua. Nah ini mungkin kalau ada dari Bapak Ibu BPBD yang bisa mewakili atau bisa melihat situasi real di lapangan, ini kita lihat osilasi dari gelombang itu mulai dari pukul 7 UTC, pukul 7 UTC artinya 7 tambah 9, pukul 16.00 sampai pukul sekarang pukul 8 itu data terakhir itu. Itu menunjukkan tren makin besar. Nah, ini dalam beberapa kali kejadian tsunami lintas samudra itu bisa terjadi karena kalau misalkan kita lihat di antara Jepang dan Indonesia itu ada pulau-pulau kecil yang bisa membuat penjalaran gelombang itu menjadi tidak linear karena faktor refraksi dan lain-lain. Nah, ini yang bisa menyebabkan ada amplifikasi tinggi gelombang setelah fase-fase awal. Jadi sebenarnya memang kita harus melihat kalau kita lihat itu peak paling tingginya itu baru 3 puncak gelombang. Sebaiknya kita masih menunggu sampai 5 puncak gelombang untuk memastikan apakah trennya masih tetap naik atau energinya sudah mulai habis. Karena satu hal yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu peserta Zoom bahwa kalau kita berbicara tsunami lintas samudra itu kita mengumpamakan rangkaian gelombang tsunami ini seperti rangkaian gerbong kereta yang sangat panjang. Jadi kalau gerbong paling depan itu menabrak daratan atau gelombang paling depan itu menabrak daratan, yang rangkaian di belakangnya nggak serta-merta berhenti. Jadi kalau rangkaian paling depan itu nabrak, maka yang belakangnya itu akan tetap maju, nabrak terus sehingga tinggi gelombang tsunami yang depan itu makin tinggi. Nah, ini yang kita masih harus perhatikan. Jangan sampai nanti kita terlalu cepat untuk mengakhiri peringatan dini tsunami. Ternyata rangkaian gelombang yang masih mengarah ke bagian timur Indonesia ini masih cukup besar dan itu berpotensi energinya makin besar. Perlu diketahui juga bahwa saat ini GMA BMKG-nya Jepang itu juga masih belum mengakhiri peringatan dini tsunami-nya. Untuk peringatan dini di Samudra Pasifik, PTWC itu juga belum mengakhiri peringatan dini tsunami-nya. Jadi mungkin sebagai langkah kehati-hatian dari kita, sekiranya ada dari Bapak Ibu BPBD yang memiliki keleluasaan ruang dan waktu untuk bisa melihat kondisi di Sarmi atau mungkin di Yotefa saat ini itu akan lebih membantu karena kita bisa meng-cross-check data pengukuran dengan situasi real di lapangan. Saat ini yang menjadi atensi kita itu salah satunya data di Sarmi ya Pak Daryono ya. Ya betul Pak. Melihat data di Jayapura trennya seperti apa, kalau misalkan masih ada kecenderungan kenaikan, mungkin bisa ditampilkan yang PowerPoint-nya tadi. Yang tadi Pak ya. Sebentar Pak, dari yang Oh bukan. Ya, silakan punya Pak Abdul Bahari, monggo. Oke. di slide ke-6. Terus next. Terus 8. Oke. Ini di Jayapura. Kita lihat osilasinya masih berjalan. Kemudian next slide. Ini juga sebelah barat dari stasiun Teluk Yotefa. Itu juga osilasinya masih berjalan. Kita lihat itu belum di terakhir itu belum menunjukkan penurunan energi sebenarnya, masih ada bouncing ke atas. Ya. Nah, ini juga
kenaikan ini wavefront-nya sebenarnya. Jadi rangkaian gelombang itu baru baru sampai di sebelum pukul 06.40 itu. Jadi ini masih ada osilasi gelombang yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi dari Vicky. analisis numerik sebenarnya 50 cm gelombang tsunami itu pun masih bisa berakibat fatal. Tadi laporan dari Manokwari ada kenaikan muka air sekitar 50 hingga 60 cm di lapangan. Ini indikasi sebenarnya bahwa kita harapkan kawasan pantai masih tetap steril dulu untuk sementara sampai nanti kita lihat Bapak Ibu lihat yang gelombang yang naik itu sudah mulai turun. Itu artinya energinya sudah mulai meluruh. Nah, kalau energinya sudah mulai meluruh, baru itu kita bisa nyatakan bahwa situasi sudah mulai aman untuk masyarakat kembali ke rumah masing-masing atau bisa bagi mereka yang memang berdiam di kawasan sekitar pesisir sudah aman untuk bisa kembali ke rumah masing-masing. Demikian Pak Sestama, Pak Daryono. Terima kasih.